Lagi kita lihat surat Yohanes ketiga, pasal pertama, ayat yang kedua. Alkitab berkata, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Yohanes mendoakan supaya kita berkelimpahan dan dalam keadaan sehat, sebagaimana jiwa kita juga berkelimpahan. Yang kita mau bahas pada hari ini adalah, apa alasan Tuhan mau kita hidup berkelimpahan atau hidup diberkati? Paling tidak ada beberapa reason, ada beberapa alasan yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan. Mengapa Tuhan mau kita diberkati? Yang pertama, sederhana sekali. Sebab Tuhan itu maha kasih. Dan Dia tidak pernah ingin mengabuse atau melecehkan anaknya dalam hal apapun juga. Coba lihat lagi Mazmur 35. Mazmur 35, perhatikan pada ayat yang ke-27. Dikatakan, biarlah bersorak-sorai dan bersukacita orang-orang yang ingin melihat aku dibenarkan. Biarlah mereka tetap berkata, Tuhan itu besar. Dia menginginkan, perhatikan, keselamatan hambanya. Atau dikatakan, which hath pleasure in the prosperity of his servant, yang senang atau dia menikmati kelimpahan dari hamba-hambanya. Saya pikir Dia Bapa yang maha baik. Saya ayah dari 3 orang anak. Pernahkah Anda berpikir bahwa saya tidak akan pernah mengizinkan anak-anak saya menikmati semua yang saya miliki? Bagaimana kalau seandainya hari ini saya berkata kepada ketiga anak saya, mulai sekarang, walaupun masih kecil, kamu harus hidup, cari makan sendiri. Papa punya uang, tapi bukan buat kamu. Kamu harus sengsara sendiri, aku tidak akan peduli kamu. Bisakah Anda bayangkan saya sebagai ayah yang tidak sempurna ini berpikir atau berbuat seperti itu? 1-2 orang mungkin berkecualian. Pada umumnya, orang tua selalu ingin memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Jadi kalau Bapak di surga mau memberkati kita, itu bukan pertanyaan yang perlu diributkan. Itu sudah wajar, Dia mau kita diberkati. Oleh karena apa? Dia Tuhan yang maha baik. Itu aja, sederhana. Dan tidak usah kita ini memperdebatkan banyak hal. Apakah harus kaya, harus tidak. Kaya dan tidak itu relatif, saudara. Yang Dia mau itu limpah. Limpah artinya lebih dari cukup. More than enough. Itu yang Bapak mau berikan karena kasih-Nya. Saya tidak yakin Dia senang melihat kemelaratan kita dan kesusahan kita. Saya nggak yakin itu. Dia mau melihat kita diberkati. Saya sebagai orang tua yang tidak sempurna pun tidak bahagia kalau melihat anak saya sampai kelaparan dan saya tertawa berkata, biarkan dia merasakan susahnya hidup. Tidak pernah saya dalam hati saya berpikir seperti itu. Apalagi Bapa kita yang di surga. Jadi sekali lagi saya mau katakan, jangan curiga dengan Bapakmu yang di surga. Dia tetap Tuhan yang maha baik. Kemiskinan itu bukan sesuatu yang Dia mau banggakan dalam kehidupan kita. Tuhan mau mengasihi kita dengan semua yang ada padanya. Ingat perkataannya kepada si sulung, yang aku punya, kamu punya. Biarlah kita mengerti, yang Dia punya, juga kita punya. Dan Tuhan memang mau kita menikmati kebaikan dan kasih-Nya yang luar biasa. Yang kedua, mengapa Tuhan mau kita diberkati? Tuhan tahu bahwa uang itu ternyata penting buat hidup kita di dunia ini. Coba lihat Pengkhotbah pasal yang ke-10. Pengkhotbah pasal 10 ayat 19. Ini saya bacakan firman Tuhan, bukan tulisan saya pribadi. Ini kata Pengkhotbah 10:19. Alkitab berkata, untuk tertawa orang menghidangkan makanan, anggur meriangkan hidup. Dan perhatikan, uang memungkinkan semuanya itu. Jadi memang ini kenyataannya. Di dunia ini kita butuh uang. Kalau Anda berkata, oh kita nggak terlalu butuh, kita tidak butuh uang. Saya berkata, mari jangan munafik, saudara. Kalau Tuhan berkata, uang memungkinkan semuanya itu, Tuhan mengerti. Di dunia ini kita butuh uang sebagai sarana untuk menunjang kehidupan kita. Dan Tuhan mengerti, selama kita di dunia, tetap kita butuh akan yang namanya uang. Nah, kalau Bapak yang baik melihat kebutuhan anak-anaknya seperti ini,
saya percaya Dia pasti mau memberikannya di dalam hidup kita dunia ini. Lihat 1 Korintus pasal yang ke-7. Orang yang berumah tangga atau yang akan berumah tangga harus mengerti akan realita ini. 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-33. Alkitab berkata, orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya. Demikian juga tentunya kepada orang yang bersuami. Nah, apa artinya perkara duniawi? Ya, kebutuhan kita sehari-hari. Saudara mau menikah atau sudah menikah, ya, Anda tiap hari merayu istrimu, mengatakan cintamu, lalu berlutut di depannya dengan rayuan yang hebat-hebat, tapi tidak ada nafkahnya, tidak ada gunanya. Dia butuh pakaian, dia butuh segalanya, sedemikian juga kita membutuhkan. Jadi kalau orang berkata, aku nggak butuh uang, menurut saya, 1, dia munafik, 2, dia sudah banyak uangnya. Tapi sebetulnya Tuhan tahu, kita butuh materi di dunia ini. Karena itulah wajar, sebagai Bapak yang baik, Dia dengan senang hati mau memberkati kita. Jadi kalau saudara diberkati Tuhan, jangan merasa berdosa dengan itu. Itulah kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Demikian juga sebaliknya, kalau Anda membutuhkan, datang ke Tuhan. Berkata Tuhan, aku perlu berkat daripadamu. Engkau pasti memberkati aku. Nah, kalau engkau kerjakan seperti itu, tentu saya percaya, dalam kebaikan Tuhan yang luar biasa, Dia pasti akan memberikan sebagaimana yang kita butuhkan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ternyata kalau kita belajar, uang itu ternyata adalah pengeras suara atau amplifier, saudara. Mari kita lihat pengkhotbah lagi. Kita pengkhotbah pasal yang ke-9 sekarang. Pengkhotbah pasal yang ke-9. Nah, kalau Anda sudah dapatkan pengkhotbah 9, lihat bersama dengan saya pada ayat yang ke-13 mulai. Pengkhotbah 9 ayat 13 sampai 16. Hal ini juga kupandang sebagai hikmat di bawah matahari dan nampaknya besar bagiku. Ada sebuah kota yang kecil, penduduknya tidak seberapa. Seorang raja yang agung menyerang dan mengepungnya dan mendirikan tembok-tembok pengepungan yang besar terhadapnya. Di situ terdapat seorang miskin yang berhikmat. Dengan hikmatnya ia menyelamatkan kota itu, tetapi tidak ada orang yang mengingat orang yang miskin itu. Kataku, hikmat lebih baik daripada keperkasaan, tetapi perhatikan, hikmat orang miskin dihina dan perkataannya tidak didengar orang. Alkitab mengatakan, kekayaan itu seperti amplifier. Lihat, hikmatnya itu menyelamatkan kota, tapi tidak diingat lagi dan tidak didengarkan orang, hanya karena satu hal, yaitu bahwa dia dalam keadaan miskin. Nah, kalau Allah memberkati kita, saya percaya hikmat Tuhan, kekuatan Tuhan, perkataan Tuhan akan digaungkan lebih kuat lagi. Tidak berarti bahwa kita hidup dan melayani berdasarkan keuangan kita. Tapi ada fakta yang mengatakan bahwa hikmat orang miskin itu dilupakan oleh orang. Orang miskinnya dihina, perkataannya dilupakan, dia dihina oleh orang. Kenapa? Karena kemiskinan. Hari ini misalnya ya, kalau saudara datang ke saya dan saya menyampaikan firman ini, tapi saya sendiri hidupnya melarat, tidak punya apa-apa, untuk makan aja bergumul, bisakah saya mengajarkan akan firman ini kepada saudara? Kalau saya sebagai orang yang bergumul setiap hari, berhubungan, bergaul dengan firman, dan tidak menikmati akan kuasa firman, saya pembohong. Untuk apa mendengarkan orang yang dia merasa paling banyak bergaul dengan firman, tapi paling tidak merasakan akibat firman? Untuk apa? Tidak mungkin kita mendengarkan orang seperti itu. Orang yang mengaku dirinya bergaul dengan firman, orang itu saya percaya haruslah orang yang pertama-tama menikmati hasil buah daripada kebenaran firman. Dan saya berkata kepada saudara, saya menikmati perkataan Tuhan, dan ini perkataan Tuhan ya dan amin. Tuhan memang mau kita menikmati hidup yang berkelimpahan. Ada banyak orang yang berkata, well,
aku tidak perlu ini, aku tidak perlu itu. Saya berkata, Anda rugi besar, karena ini bagian dari apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita. Anda harus sadar begini, saudara, bahwa kemiskinan itu mengerikan sekali. Saya teringat sebuah cerita. Ini dialami oleh seorang misionari Korea yang tinggal di Kamboja, di Phnom Penh. Satu hari dia pagi-pagi keluar, dia jalan di Phnom Penh, dan dia melihat pemandangan yang mengerikan. Dia lihat seorang ibu, tunawisma, gelandangan, tidur dengan anak gadisnya umur kira-kira 12-13 tahun, di emperan sebuah toko. Dan pagi-pagi itu datang, seperti tukang becak lah, seperti itu ya, datang. Lalu orang ini mau memperkosa si anak perempuan ini. Si anak bangun, dia teriak-teriak, ibunya bangun, ibunya marah. Lalu terjadi pembicaraan antara tukang becak ini dengan ibu ini. Dan orang Korea ini melihat, si ibu ini diberi uang kira-kira 3.000 rupiah uang kita. Lalu dia balikkan badannya, dia tutup telinganya, dia biarkan anaknya disetubui, diperkosa oleh tukang becak tadi. Ketika gadis Korea ini melihat, dia begitu marah. Setelah semuanya selesai, dia datang kepada ibu ini. Dia bentak ibunya, dia marah sekali. Dia berkata, kenapa kau jual anakmu? Anda tahu? Si ibu ini berkata, kamu tidak hidup di tempat aku hidup. Kalau kamu hidup di tempat aku hidup, kamu juga akan jual dirimu dan jual anakmu, supaya kita bisa makan setiap hari. Apakah itu kerohanian? Saya tidak percaya, saudara. Saya mau Anda dan saya adalah anak-anaknya. Di situ bukan tempat kita. Tuhan mau kita diberkati. Jadi perhatikan, yang pertama, kenapa Allah memberkati kita? Karena Tuhan Dia Maha Baik dan Dia tidak mengabuse kita. Yang kedua, Tuhan tahu uang itu penting buat kita. Yang ketiga, kita tahu bahwa uang adalah amplifier, pengeras suara. Yang keempat, memang Tuhan mau kita yang pegang uang dengan tujuan supaya dunia ini lebih baik lagi keadaannya. Amsal 13 ayat 22 berkata begini. Buka dengan saya. Amsal 13 ayat yang ke-22. Alkitab berkata, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Bayangkan, kalau orang baik saja, belum orang benar loh saudara. Orang baik saja itu meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Anda dan saya lebih dari sekedar orang baik. Kita ini orang benar. Lebih dari orang baik. Tapi kalau orang baik, kita berkata, meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Bisakah kita kelak meninggalkan warisan buat anak cucu kita? Tidak mungkin ditinggalkan warisan kalau Tuhan tidak memberkati kita. Tetapi kita berkata, kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Mengapa Allah mau kekayaan itu diberikan kepada orang benar? Amsal 15 ayat yang ke-6 berkata begini. Amsal 15 ayat yang ke-6 berkata begini. Di rumah orang benar ada banyak harta benda, tetapi penghasilan orang fasik membawa kerusakan. Nah, kalau orang benar pegang uang, tidak ada kerusakan. Tapi kalau orang fasik yang pegang uang, kerusakan di mana-mana. Lihat korupsi merajalela. Ketidakadilan di mana-mana. Orang begitu melarat di mana-mana, yang kaya tambah kaya, yang miskin makin melarat. Kenapa? Karena yang pegang uang sebagian besar adalah orang fasik. Sehingga penghasilannya itu membawa kerusakan. Sedangkan kita orang benar, kita merasa tidak perlu uang. Nah akhirnya orang fasik berkata, kalau engkau tidak mau uang, aku mau uangnya. Di dunia ini akibatnya, kita melihat uang dipegang oleh orang fasik. Dan ini yang membuat sebetulnya dunia tambah hari tambah rusak. Kalau kita yang diberkati, yang kenal Tuhan, dibenarkan, pegang uang, saya yakin dunia ini akan lebih baik lagi. Ada seorang peneliti berkata begini, saudara, kalau semua uang di dunia ini dibagi rata oleh penduduk dunia ini, ya, semua uang di dunia ini dibagi rata semua, tiap kepala sebetulnya berhak sekitar 70 miliar rupiah. Itu berarti setiap tahun kita tanpa kerja dibayar 1 miliar sampai umur 70 tahun. Itu lebih dari cukup sebetulnya. Tapi kenyataannya ada banyak yang miskin, yang melarat. Kenapa? Karena kekayaan itu sebagian besar dipegang oleh orang fasik, orang yang tidak takut akan Tuhan. Nah ini yang berakibat
kerusakan di mana-mana. Alangkah luar biasanya kalau orang seperti saudara yang takut akan Tuhan, yang pegang uang, pasti kita akan punya dunia yang lebih baik lagi. Dan yang terakhir, yang kelima, kenapa Tuhan mau kita diberkati? Supaya kita jadi berkat. Coba buka Kejadian 12 lagi sekarang. Kejadian 12. Ini yang tidak boleh kita lupakan, Anda diberkati supaya engkau jadi berkat. Kejadian 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, Alkitab berkata, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Perhatikan, kita diberkati supaya kita jadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Orang yang diberkati diharapkan akan jadi berkat bagi orang lain. Nah, lagi sekarang lihat Roma 10. Perhatikan ayat yang ke-13. Roma 10 ayat yang ke-13. Apa tujuan kita diberkati? Harus jelas. Di antaranya adalah supaya kita jadi berkat dalam hal apa? Dalam hal pemberitaan Injil tentunya. Kita berkata, Roma pasal yang ke-12, Ini ada ayat yang luar biasa, yang kalau kita bisa perhatikan, akan membuat kita mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Roma 12, Tuhan mau kita jadi berkat. Ayat 13 dikatakan, kita berkata, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Ajaib sekali, dikatakan, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus. Nah, bagaimana kita bisa membantu kalau kita sendiri tidak diberkati? Bagaimana kita bisa membantu kalau kita sendiri masih minta bantuan? Tuhan mau kita diberkati supaya kita jadi berkat. Roma 12 ayat yang ke-13, saya ulang lagi, dikatakan, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Bagaimana kita bisa memberikan tumpangan kalau kita sendiri hidup dalam keadaan kekurangan dan butuh tumpangan? Jadi dengan ini sebetulnya jelas dan tegas sekali bahwa Tuhan mau kita diberkati supaya kita jadi berkat bagi orang lain. Nah, masih banyak alasan lain, saudara, dan nanti kita akan bahas lebih jauh lagi dari waktu ke waktu. Tapi saya mau katakan demi kasih Tuhan, bahwa Tuhan memang ingin saudara hidup dalam berkat dan dalam kelimpahannya. Jangan tolak apa yang Allah rencanakan yang terbaik buat hidupmu. Tuhan memberkati saudara.